Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Segala pujian milik Allah Taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita bertemu kembali pada perkuliahan kita dengan materi keimanan dan ketakwaan. Pada pertemuan yang kelima ini, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak, memperhatikan penjelasan berikut. Baik, kita masuki materi kita dengan judul keimanan dan ketakwaan, bab keempat, pertemuan kelima. Secara terminologi, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, tasdik biqalb, menyatakan dengan lisan, ikrar bil lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, amal bil arkan, terhadap kebenaran atau keyakinan tertentu. Secara etimologi, kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang berarti percaya, pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wujud iman itu sangat luas karena mencakup berbagai jenis amal soleh yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan atas keyakinannya kepada Allah. Keyakinan mendorong perbuatan baik, amal soleh, keutuhan dari keyakinan, ucapan dan perbuatan seseorang dalam melaksanakan amal soleh baik lahir maupun batin. Unsur-unsur pokok keimanan. 6 rukun iman. Muhammad Saltut menyatakan, yang pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, percaya pada Rasul-Rasul Allah. Ketiga, percaya pada malaikat dan kitab Allah. Keempat, percaya pada risalah hari kiamat. Pokok kewajiban agama serta rela dan ketentuan Allah dalam rukun iman. Berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, rukun iman terbagi menjadi 6. Iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan percaya pada qada dan qadar. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Dalam hal ini kita kenal dengan kata tauhid, yang artinya mengesahkan Allah, meyakini, mengitikadkan bahwa Allah itu esa. Yang kedua, iman kepada malaikat. Keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya, yang bertugas untuk melaksanakan perintahnya. Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tugas malaikat antara lain, yang pertama menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Yang kedua, mendoakan kaum muslimin. Yang ketiga, kawan dari penjaga orang beriman. Keempat, melaksanakan hukuman Allah. Yang kelima, membaca sholawat kepada baginda Nabi. Ilahiyah, hubungan dengan Allah. Nubuah, kaitan dengan Nabi, Rasul, kitab, dan mukjizat. Ruhaniyah, kaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Sam'iyah, segala sesuatu yang bisa diketahui melalui dalil nakli. Wujud iman merupakan keutuhan dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan seseorang dalam melaksanakan amal soleh. Dengan adanya iman, orang akan terdorong dengan kebiasaan yang baik. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab. Keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul Allah melalui malaikatnya untuk menjelaskan kebenaran. Mukmin harus beriman kepada seluruh kitab suci Allah, yakni 1 Jabur, kedua Taurat, ketiga Injil, yang keempat dan sebagai kitab penutup yakni Al-Quran. Iman kepada Rasul. Keyakinan bahwa Allah mengutus para Rasul dari kalangan manusia sendiri yang bertugas membimbing manusia menuju ke arah jalan yang benar. Fungsi Rasul diturunkan untuk manusia. Yang pertama sebagai saksi atau bukti. Yang kedua pemberi kabar gembira. Keempat, memberi kabar menyedihkan. Keempat, mengajak kepada agama Allah. Kelima, pelita yang menerangi.
Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Keyakinan bahwa kehidupan manusia dan alam semesta ini akan hancur dan ada akhirnya. Kemudian akan beralih ke alam yang abadi. Aspek-aspek yang harus diyakini. Yang pertama alam kubur, yang kedua ba'ats atau kebangkitan, yang ketiga alam mahsyar, hari berkumpul, yang keempat hisab, perhitungan dan mizan, yakni timbangan, dan yang kelima pembalasan. Kita akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Iman kepada qada dan qadar. Keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas hukum, perintah dan kehendak Allah berdasarkan batasan dan ukurannya. Bahasa qada yang berarti hukum, perintah, memberikan, menghendaki dan menjadikan. Sedangkan qadar berarti batasan atau menetapkan. Secara istilah qada artinya ketetapan Allah yang telah ditetapkan tidak kita ketahui. Sedangkan qadar bermakna ketetapan Allah yang telah terjadi atau diketahui. Ukuran aspek-aspek yang harus diyakini. Yang pertama, Allah mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi. Yang kedua, keyakinan akan aturan yang diberikan kepada setiap makhluk. Yang keempat, keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Selanjutnya, pengaruh keimanan dalam kehidupan. Pengaruh keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, orang tersebut akan merasakan hidup bersahabat dengan Nabi dan orang-orang baik. Yang kedua, menimbulkan rasa aman, tidak khawatir. Yang ketiga, menimbulkan pengharapan atau pendorong. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa. Yang kelima, memperkenankan panggilan fitrah manusia, yakni mengenal dirinya dan penciptanya. Yang keenam, mengetahui kejadian alam semesta. Yang ketujuh, terbebas dari siksaan dan keraguan-raguan. Yang kedelapan, perasaan terbuka dan lapang. Ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah itu tidak lepas dari syaraf memorinya. Jika dibacakan Al-Quran hatinya bergejolak untuk segera melaksanakannya sesuai dengan Quran surah Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan ilmu Allah yang diiringi dengan doa dan penyerahan diri kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 120, Al-Maidah ayat 12, At-Taubah ayat 52, Ibrahim ayat 11, Al-Mujadalah ayat 10, dan At-Taghabun ayat 13. Ciri orang beriman selanjutnya yakni tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'min ayat kedua dan 7. Ciri selanjutnya yakni menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterimanya. Quran surah Al-Anfal ayat 3 dan Quran surah Al-Mu'min ayat 4. Selanjutnya yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman itu menghindari perkataan, perbuatan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 3 dan 5. Yang keenam, cirinya adalah memelihara amanat dan menepati janji. Quran surah Al-Mu'minun ayat 6. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Quran surah Al-Anfal ayat 74. Yang kedelapan, tidak meninggalkan pertemuan sebelum minta izin. Quran surah An-Nur ayat 62. Pengertian takwa. Takwa secara bahasa berarti terjaga, terpelihara, takut kepada Allah, terjaga dari api neraka. Secara istilah, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah yang tumbuh karena rasa cinta kepadanya. Karakteristik orang yang bertakwa atau karakteristik mutakin. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan nabi. Yang kedua, mengeluarkan harta yang dicintai. Yang keempat, yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menepati janji, memelihara kehormatan. Yang kelima, sabar di saat kepayahan, kesusahan dan memiliki semangat perjuangan. Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Petunjuk hidayah. Selanjutnya, kecenderungan sikap orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, konsisten memelihara hubungan vertikal dengan Allah.
Yang kedua, konsisten memelihara hubungan horizontal terhadap sesama dan lingkungannya. Demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.